Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kebiasaan umum ketika di desa kita mendengarkan anak-anak biasa dinasihati oleh orang tuanya untuk selalu membunyikan bel motor atau mobil ketika melewati tempat-tempat tertentu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, haruskah anak Tuhan klakson atau membunyikan bel ketika lewat tempat-tempat tertentu seperti kuburan dan tempat-tempat yang disebut sebagai tempat yang angker? Anak Tuhan, apakah yang dimaksud di sini? Yang dimaksud sebagai anak Tuhan adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, klakson di sini merupakan sebuah kebiasaan orang-orang di kampung untuk membunyikan bel motor atau mobil ketika melewati tempat-tempat tertentu yang dianggap angker dan banyak hantu atau setan bahkan penjaga tempat tersebut. Beberapa tempat diantaranya adalah kuburan dan biasanya juga di tikungan atau tempat yang sepi serta tempat yang terdapat pohon yang besar seperti beringin dan lain-lain. Yang pertama, kuburan. Ini dikenal sebagai tempat yaitu dimakamkannya orang yang sudah meninggal. Tentunya semua kita tahu, dan biasanya dipercaya sebagai tempat yang angker karena masih banyak arwah yang bergentayangan dan banyak setannya serta penjaga kubur tersebut. Yang berikutnya adalah tikungan atau tempat sepi. Ini banyak diakui sebagai tempat berdiamnya para setan, apalagi jika tempat itu gelap atau tidak ada lampunya. Bahkan jembatan pun juga termasuk dalam kategori tempat-tempat yang angker seperti ini. Berikutnya adalah pohon besar. Pohon besar ini diakui oleh banyak orang ada penunggunya yang sangat misterius. Dan kebiasaan membunyikan bel baik di kuburan, tikungan atau tempat sepi dan di pohon besar adalah upaya untuk menghormati atau tunduk kepada setan atau penunggu tempat tersebut supaya diberikan kelancaran dalam mengendarai motor atau mobil dan tidak mendapatkan celaka. Nah, ini yang dipercaya oleh orang-orang yang ada di kampung. Sebagian besar mereka masih mempercayai akan hal ini. Serta tujuannya adalah supaya terhindar dari kerusakan motor seperti mogok di tempat atau ban yang kempes. Nah, hal ini biasa terjadi bila tidak membunyikan bel. Dan ini sering terjadi dan dialami oleh banyak orang yang ada di kampung. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini terjadi? Pertama, karena mereka percaya. Nah, apa yang menyebabkan mereka percaya tentang hal-hal seperti ini? Kita akan melihat bahwa peristiwa seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa manusia berada di bawah kuasa setan atau iblis. Manusia masih diperdaya dan dipermainkan oleh iblis. Pada akhirnya manusia terikat dengan kuasa iblis. Situasi dan kondisi seperti ini sebenarnya menunjukkan bagaimana iblis itu berhasil menguasai manusia dengan menaklukkan atau menakut-nakuti manusia dan mencelakakan manusia tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia berada di bawah kendali iblis. Memang benar, saudara-saudara, bahwa kuasa manusia itu tidak lebih besar daripada iblis jikalau manusia hanya berpusat dan mengandalkan diri manusia itu sendiri. Secara khusus di sini adalah manusia yang belum mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika pada umumnya demikian, bagaimana dengan anak Tuhan, saudara-saudara? Artinya, bagaimana dengan orang-orang percaya yang meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kitab suci menjelaskan bahwa
Setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa ini adalah terjadi oleh karena Roh Allah tinggal di dalam diri orang percaya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maksudnya adalah nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kita juga bisa melihat di sana bahwasanya dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebagai anak-anak Allah, kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah mewarisi kuasa itu untuk menaklukkan roh-roh jahat di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan tidak perlu membunyikan klakson di tempat-tempat tertentu dengan maksud mencari keamanan atau keselamatan dalam berkendara dari roh-roh iblis yang dianggap sebagai penunggu tempat-tempat tersebut. Karena firman Tuhan menegaskan supaya kita tunduk hanya kepada Allah. Ketundukan kepada Allah adalah kunci utama untuk memperoleh perlindungan dan juga keselamatan dari Allah ketika kita mengendarai motor atau mobil, ketika melewati tempat-tempat tertentu, baik tempat yang sunyi, kuburan, atau pohon-pohon yang besar. Karena kuasa yang ada di dalam diri orang percaya itu lebih besar daripada kuasa-kuasa di dunia ini. Orang percaya telah memiliki kuasa dari Allah, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini. Sedangkan kuasa-kuasa iblis itu tidak lebih besar daripada kuasa Allah. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, akan dapat menaklukkan kuasa-kuasa iblis tersebut. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita semua dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Semua terjadi jika iblis lari daripada kita bukan karena kuat dan hebatnya kita sendiri, tetapi karena Roh Allah itu sudah diam dan tinggal di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hal ini tidak dimaksudkan untuk bersikap sembrono atau sembarangan, melainkan harus tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa kepada Allah. Artinya, ketika kita hendak pergi kemanapun juga, maka kita harus tetap berdoa dan memohon perlindungan daripada Allah. Biarlah kuasa Allah sendiri yang menyertai kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut ketika kita melewati tempat-tempat tertentu yang bagi orang lain itu dianggap adalah tempat yang angker. Dan kita tidak perlu membunyikan klakson atau bel tersebut untuk menghormati atau dengan upaya supaya kita dalam perjalanan diberi kelancaran dan tidak mogok di tempat. Jika kita demikian, maka kita sudah masuk dalam perangkap iblis dan kita sudah tunduk kepadanya. Terkecuali ketika kita melewati tikungan atau tempat-tempat tertentu dan kita membunyikan bel dengan maksud untuk menjaga diri kita. Kalau di depan ada orang atau mobil yang lewat, itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika membunyikan klakson dimaksudkan hanya untuk menghormati atau permisi dengan kuasa kegelapan, maka hal ini sudah termasuk ketundukan kepada roh-roh jahat. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus telah dilindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Inilah yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu,
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut ketika kita berpergian ke mana saja. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Karena inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin, dan akan digenapi bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Intinya, tetap jalani hubungan yang intim dengan Tuhan, karena itulah yang menjadi kunci utama iblis atau roh-roh jahat tidak dapat menguasai hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.